Baik. Ya, terima kasih Bu Mul ya sudah datang menjumpai saya. Kan kemarin Bu Mul sudah WA saya mau konsultasi tentang kegiatan pembelajaran yang mau Bu Mul lakukan di kelas. Di kelas berapa Bu? Sebelumnya saya terima kasih dulu atas waktu dan kesempatan Bapak yang sudi kiranya telah memberikan saya ini. Jadi saya mau melakukan penelitian di kelas 1, tepatnya kelas 7 SMP Negeri 1 Indramayu. Itu mata pelajaran matematika dengan topiknya itu adalah bilangan atau bilangan bulat. Berarti ini bukan penelitian Bu ya, pembelajarannya, kegiatan pembelajaran. Iya, kegiatan pembelajaran. Iya. Materinya tentang bilangan bulat, penjumlahan atau pengurangan? Di penjumlahannya. Ini untuk materi bilangan bulat ini sudah pertemuan keberapa Bu? Kalau pertemuan saya baru mau melakukan, berarti pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama. Nah, apa yang Bu Moli mau harapkan atau hasil apa yang mau Bu Moli harapkan dari percakapan kita nanti? Hasilnya selain untuk saya sendiri, saya lebih bisa mengarahkan lagi anak-anak untuk melakukan sebuah penemuan baru yang belum anak-anak ketahui. Ya, tapi di sini Bu Moli ingin dari percakapan kita ini nanti Bu Moli mau memperdalam lagi bisa gitu ya, supaya anak-anak itu tahu cara menemukan ini ya, pengetahuan tentang bilangan bulat. Tanpa harus semata-mata berpedoman pada buku dan buku. Berarti ini semacam apa ya, strategi yang tepat gitu ya untuk mengajarkan materi bilangan bulat gitu ya. Oke, boleh tahu Bu tujuan pembelajarannya apa ini kira-kira? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran materi bilangan bulat tadi ini? Itulah yang pertama, anak-anak itu lebih memahami lagi konsep dari bilangan bulat, kemudian memahami berbagai bentuk operasi pada bilangan bulat, kemudian anak-anak bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 Bu ya, memahami konsep, memahami berbagai operasi, ya cara operasi ya, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan satu lagi penerapan ini ya, penerapan konsep bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ini Bu, dalam dalam rancangan Bu Moli gitu ya, misalnya pada tujuan pembelajaran mengenalkan konsep bilangan bulat ke siswa. Nah, yang sudah Bu Moli rencanakan ini apa? Yang sudah saya rencanakan itu bentuk modelnya itu, model pembelajarannya itu menggunakan game based learning, problem based learning. Problem based learning. Iya, problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah ya. Kira-kira bentuknya seperti apa? Bentuknya bentuknya itu bentuk kelompok. Nanti anak-anak akan saya bagikan ke dalam beberapa kelompok itu, yang mana nanti setiap kelompok anak-anak menunjukkan 1 orang ketua kelompoknya, dan setelah itu nanti saya akan membagikan kartu yang berisi bilangan. Misalkan kelompok 1 itu bilangannya dari 1 sampai 10, kemudian kelompok 2 itu dari 11 sampai 20, dan di kelompok ketiga itu dari 21 sampai 30.
Jadi nanti setiap anak-anak eh, melakukan demonstrasi dengan kartu bilangan yang dibagikan oleh guru tersebut, kemudian menempelkan hasilnya ke papan tulis. Selanjutnya, peserta didik menggunakan demonstrasi, menggunakan kartu bilangan dan membandingkan posisi bilangan. Dan selanjutnya, setelah anak-anak menemukan, jadi anak-anak di sini, guru dan juga anak-anak menyimpulkan apa yang telah mereka temukan bersama teman-teman kelompoknya, dan akan dipresentasikan ke depan. Oke, itu dalam rencana Bu Moli seperti itu ya, untuk mengajarkan konsep bilangan bulat ya. Nah, menurut Bu Moli seberapa berhasil yang sudah Bu Moli sampaikan tadi itu, seberapa berhasil kalau misalnya diukur dari persen lah, ya kan? Berapa persen keberhasilan anak-anak itu memahami konsep bilangan bulat dengan metode yang Bu Moli sampaikan. Oke Bu, kalau kita ukur dari keberhasilan dengan metode yang Ibu sampaikan tadi, kita ukur dengan persen misalnya, berapa persen keberhasilannya kalau ini dilakukan di kelas yang mau Ibu masuk besok ini? Oke Pak, untuk persentasinya itu kira-kira kurang lebih itu sekitar 85 atau sampai 90% itu anak-anak akan lebih memahami konsep dari bilangan bulat itu sendiri ketimbang yang menggunakan metode Boleh tahu Bu, area pengembangan atau kompetensi apa yang Ibu ingin capai dari apa namanya metode yang mau Ibu gunakan tadi? Misalnya metode apa, kompetensi pengetahuannya seperti apa? Untuk areanya itu anak-anak akan lebih memahami, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan metode ini, anak-anak akan bekerja sendiri atau berusaha sendiri menemukan konsep daripada bilangan bulat itu sendiri. Jadi murid itu tidak hanya tergantung pada guru yang menjelaskan, tapi anak-anak itu akan berusaha mencari sendiri konsep dari bilangan bulat. Berarti di sini yang ingin dicapai adalah area pengembangan kompetensi pengetahuan sekaligus juga keterampilan siswa. Ya. Nah, kalau boleh diuraikan secara detail lagi Bu, strategi yang mau digunakan seperti apa? Itu kalau strateginya itu menggunakan apa namanya kartu bilangan tadi ya? Iya, kartu bilangan yang disebut dengan base learning. Problem based learning. Iya, problem based learning. Itu yang pertama. Nanti anak-anak itu akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kita bilangnya 3 kelompok, ke dalam 3 kelompok. Jadi setiap kelompok itu akan ditunjuk oleh siswa itu sendiri ketua kelompoknya. Kemudian masing-masing ketua kelompok akan diberikan beberapa kartu bilangan, yang mana setiap kelompok itu misalkan kartu bilangannya itu dimulai dari kelompok 1 misalkan akan dibagi kartu bilangan bernomor 1 sampai 10, kemudian kelompok kedua dari 11 sampai 20, dan kelompok yang ketiga dari 21 sampai 30. Apa alasan Bu Moli membagikan kartu? Kan misalnya untuk kelompok 1 itu kartu bilangan 1 sampai 10, kelompok 2 sampai 11 sampai 20. Nah, alasannya apa membagi kartu berbeda-beda tiap kelompok itu, apa alasannya? Itu tujuannya agar setiap kelompok itu bisa membandingkan setiap bilangan bulat antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Oke, setiap kelompok itu siswa dibagi kartu yang berbeda. Iya, setiap kelompok siswa akan dibagi dengan kartu yang berbeda. Nanti ketua kelompoknya itu akan mendemonstrasikan ke depan hasil penemuan dari
kelompok itu sendiri. Nah, kemudian nanti kesimpulan akhirnya baru setiap kelompok itu bisa membandingkan bilangan bulat antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Terus di dalam kelompok mereka ngapain setelah diberikan kartu bilangan? Nanti setiap anggota kelompok akan berusaha menemukan bentuk daripada operasi bilangan-bilangan bulat itu sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh angka yang berada di kartu kelompok, kartu bilangan. Oke, berarti ini pembelajarannya akan dilakukan kapan Bu? Hari Kamis ya? Kamis tanggal 23 ya? 23 di kelas 7B jam 8. Jam keberapa? Pertama dan kedua ya? Oke Bu. Baik Bu. Setelah kita melakukan obrolan hari ini, apakah Bu Molis sudah merasa lebih mantap atau merasa lebih mampu untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Insya Allah setelah saya melakukan konsul, saya merasa lebih percaya diri lagi. Ya, gimana kabarnya Bu Moli? Alhamdulillah baik. Tadi setelah melakukan pembelajaran di kelas, saya ada melihat sekelas itu kan, saya observasi di Moli mengajar. Menurut Bu Moli ada nggak yang kekurangannya nggak? Alhamdulillah sejauh ini memang ada sedikit kendala, tapi lebih kebanyaknya yang berhasil. Saya tanya dulu ya, tanya perasaan dulu ya. Tadi setelah Bu Moli melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Bu Moli? Setelah saya melakukan pembelajaran di kelas menggunakan game based learning, program based learning, perasaan saya merasa lega karena dengan menerapkan metode ini anak-anak lebih cepat memahami ketimbang dengan cara-cara yang sebelum-sebelumnya. Jadi tingkat keberhasilannya pun alhamdulillah sudah mencapai sekitar 90% dibanding dengan metode-metode sebelumnya. Berarti ada perasaan puas lah di diri Bu Moli ya. Nah, menurut Bu Moli ada nggak bagian di kegiatan pembelajaran itu yang menurut Bu Moli itu masih kurang gitu atau masih terkendala? Menurut saya, menurut hasil dari penelitian kita kemarin, memang ada sedikit kendala. Kendalanya itu kadang-kadang siswa karena di pembelajaran ini kan kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada kelompok sedang, kelompok tinggi, dan kelompok rendah. Kendalanya ini itulah di kelompok yang rendahnya, karena di situ anak-anak kurang bisa dalam mengetahui bilangan-bilangan, karena anak-anak tersebut kita golongkan ke dalam kelompok yang rendah. Kalau anak-anak yang tinggi, kalau bagi mereka tidak ada masalah. Jadi kekurangannya seharusnya kita tidak membagi kelompok itu ke dalam kelompok sedang, tinggi, dan rendah. Harusnya kita campur antara tinggi, rendah, dan sedang. Di pembelajaran kemarin kelompoknya itu dibagi menurut kemampuan siswa. Iya, kita bagi menurut kemampuan siswa. Jadi untuk kedepannya tidak usah lagi kita bagi menurut
pengetahuan siswa. Kita campurkan aja semua. Jadi yang tidak mengerti pun bisa jadi mengerti karena dibantu oleh kawan ini. Jadi rencana perbaikan Bu Moli ke depan ini kelompoknya tidak lagi dipisah berdasarkan kemampuan siswa. Nah, kalau tadi kan Bu Moli sudah menyampaikan ada perasaan puas, berhasil. Nah, boleh diceritakan misalnya di bagian apanya yang sudah berhasil secara spesifik gitu. Nah, mungkin ya. Kalau di bagian yang berhasilnya, itu setiap siswa sudah mampu mengenali bentuk-bentuk bilangan bulat, yang mana di situ ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga nol. Jadi anak-anak di situ sudah tahu membedakan antara yang mana bilangan bulat positif dan yang mana bilangan bulat negatif. Itu yang menurut saya yang merasa puas misalnya. Jadi secara umum metode yang mau digunakan di kelas pada pembelajaran matematika ini dikatakan berhasil ya. Kemudian antusias atau kemauan murid untuk mengikuti pembelajaran kemarin bagaimana menurut yang Bu lihat? Kalau antusias anak-anak, kalau kita menggunakan metode, anak-anak lebih semangat. Iya, ketimbang anak-anak harus ambil buku catat dan mendengarkan ceramahan guru. Ya, anak-anak lebih aktif, lebih semangat, lebih ingin. Jadi kedepannya ini metode yang mau digunakan ini akan terus digunakan. Iya, akan terus digunakan. Cuman nanti akan kita bedakan itulah di pembagian kelompoknya, anak-anak tidak harus kita bagi antara rendah dan dengan yang rendah, yang tinggi dengan tinggi, dan yang sedang dengan yang sedang. Jadi kelompoknya ini lah ya, dicampur saja gitu ya. Nah, maksudnya gini, selain metode yang udah pernah digunakan kemarin itu, pernah nggak terpikir metode lain itu, terutama untuk materi bilangan bulat? Ada terpikir nggak gitu? Sudah terpikir atau mungkin belum? Untuk metode bilangan bulat ke depannya, ini kan untuk untuk metode yang game based learning ini, alhamdulillah kita anggap sudah tuntas, sudah berhasil. Jadi saya ingin ke depannya itu ingin menggunakan metode yang lain lagi, ingin menerapkan ke siswa. Tapi belum terpikir seperti apa? Iya, belum terpikir seperti apa, metode apa yang akan saya gunakan. Nah, selain untuk materi bilangan bulat, metode game based learning ini bisa nggak digunakan untuk materi yang lain? Misalnya materi apa itu? Bisa. Misalnya di materi pecahan bisa juga menggunakan metode. Jadi intinya karena game based learning berarti penemuan berbasis ini ya, game gitu. Berbasis game. Pembelajaran ini. Dan juga begitu Pak.